Arga Pratama. Nama itu bergema di dunia bisnis seperti sebuah legenda. Di usia yang baru menginjak 30 tahun, ia sudah berhasil membawa Arta Group menjadi salah satu perusahaan properti terbesar di negeri ini. Wajahnya sering muncul di sampul majalah bisnis. Tatapannya selalu tegas. Langkahnya penuh percaya diri. Semua orang menyebutnya sosok sempurna, kaya, tampan, dan berkuasa. Namun, hanya segelintir orang yang tahu bahwa di balik kesuksesannya, Arga menyimpan rahasia besar. Wasiat kakeknya. Sebuah syarat yang terdengar sederhana, tetapi bagi Arga, itu adalah beban. Ia harus menikah sebelum 6 bulan berlalu. Jika tidak, hak waris dan kepemilikan Arta Group akan jatuh ke tangan pamannya yang serakah. Arga membenci aturan itu. Baginya, pernikahan bukan sekadar ikatan kertas, apalagi jika dipaksakan. Namun ia juga tidak bisa membiarkan jerih payahnya selama ini dirampas begitu saja. Ia butuh solusi cepat. Sementara itu, di sudut lain kota yang penuh hiruk-pikuk, seorang gadis bernama Mia sedang bergulat dengan nasibnya sendiri. Mia adalah desainer interior muda, sederhana, dengan rambut hitam panjang yang selalu diikat asal-asalan, dan mata yang menyimpan kehangatan sekaligus kegigihan. Ia mewarisi toko kecil dari ayahnya, sebuah toko interior di Jalan Melati, yang kini menjadi satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Tapi kehidupan tidak berpihak padanya. Hutang menumpuk, sewa toko naik, dan sebuah surat peringatan penggusuran baru saja mendarat di tangannya. Jika ia tidak menemukan solusi dalam 2 minggu, toko itu, kenangan sekaligus warisan ayahnya, akan lenyap. Mia mencoba berbagai cara, menawarkan jasanya ke perusahaan besar, mencari investor, bahkan memohon keringanan pada pemilik gedung. Namun semua pintu seolah tertutup. Hingga suatu hari, sebuah undangan pertemuan bisnis datang, kesempatan terakhir yang bisa ia perjuangkan. Dengan penuh harap, Mia datang ke gedung perkantoran megah milik Arta Group. Ia membawa portofolio sederhana, berharap salah satu proyek mereka bisa memakai jasanya. Saat pintu ruang rapat terbuka, matanya langsung tertumbuk pada sosok pria yang duduk di ujung meja panjang, mengenakan setelan abu-abu elegan. Tatapan tajamnya membuat Mia terdiam sesaat. Itu Arga Pratama. Pria yang selama ini hanya ia lihat di berita televisi. Apa tujuanmu datang kemari? Suara Arga terdengar dingin, nyaris tanpa emosi. Mia menelan ludah, lalu memberanikan diri maju. Saya ingin menawarkan jasa desain interior saya. Saya tahu mungkin terlihat kecil dibandingkan kontraktor besar lain, tapi Arga mengangkat tangannya, menghentikan kalimat Mia. Kau pemilik toko interior di Jalan Melati itu, bukan? Mia terkejut. Bagaimana Anda? Aku tahu banyak hal, potong Arga cepat. Matanya menatap Mia tajam, seolah sedang menilai dari ujung rambut hingga kaki. Dan aku tahu toko itu sedang diambang tutup. Mia terdiam. Kata-kata Arga seperti pisau yang menusuk jantungnya. Bagaimana mungkin pria itu tahu? Arga menyandarkan tubuhnya ke kursi. Ekspresinya tetap datar. Aku bisa menghentikan penggusuran itu dalam semalam. Aku bisa membuat tokohmu bertahan. Tapi tentu saja, ada harga yang harus kau bayar. Hening sejenak. Mia menatap pria itu dengan kening berkerut. Jantungnya berdetak cepat. Harga? Tanyanya pelan. Arga mencondongkan tubuhnya sedikit. Suaranya lebih rendah tapi penuh kekuatan. Menikah denganku. 1 tahun saja. Anggap saja ini kontrak bisnis. Darah Mia serasa berhenti mengalir. Kata-kata itu begitu absurd. Menikah? Dengan pria asing yang bahkan baru ia temui? Ia bahkan belum memahami maksud dari semua ini. Kenapa, saya? Mia akhirnya bertanya. Suaranya nyaris bergetar. Arga tersenyum tipis. Senyum yang tidak mengandung kehangatan sedikit pun. Karena aku butuh istri untuk alasan yang tidak perlu kau ketahui. Dan kau butuh penyelamat. Jadi aku pikir, kita bisa saling menguntungkan. Ia membuka sebuah map. Lalu meletakkannya di hadapan Mia. Di dalamnya ada kontrak tebal, penuh tulisan yang rapi namun dingin. Mia mengambilnya dengan tangan gemetar.
Matanya bergerak menelusuri setiap baris. Isi kontraknya membuat dadanya semakin sesak. Tidak boleh mencampuri urusan pribadi satu sama lain. Tidak tidur sekamar. Tidak ada hubungan fisik. Semua harus terlihat harmonis di depan publik. Dan yang terpenting, setelah 1 tahun, pernikahan berakhir, tanpa ada tuntutan apapun. Setiap kata terasa seperti belenggu. Mia merasa seperti seekor burung yang hendak masuk ke dalam sangkar emas. Indah dilihat dari luar, tapi penuh keterbatasan. Ini gila, gumam Mia, menutup kontrak itu. Arga menatapnya, masih dengan ekspresi yang sulit ditebak. Kau bebas menolak. Tapi ingat, begitu kau keluar dari ruangan ini tanpa tanda tangan, tokohmu akan hilang. Dan aku pastikan kau tidak akan pernah punya kesempatan kedua. Air mata nyaris jatuh dari mata Mia. Ia membenci pria di hadapannya. Begitu arogan, begitu dingin, seolah nyawa dan impian orang lain hanyalah pion di papan catur bisnisnya. Namun di sisi lain, ia tidak bisa menolak kebenaran. Toko itu akan musnah jika ia tidak melakukan sesuatu. Ia menatap kontrak itu lagi, lalu menatap wajah Arga. Dalam dirinya, terjadi perang batin antara harga diri dan kenyataan pahit. Detik terasa begitu lama. Hingga akhirnya, dengan tangan bergetar, Mia meraih pena yang tergeletak di atas meja. Satu tarikan napas panjang, lalu ia menorehkan namanya di atas kertas. Saat tinta hitam mengering, Mia tahu, ia baru saja memasuki dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Arga mengambil kontrak itu, menutupnya dengan tenang, lalu bangkit dari kursinya. Selamat datang di dalam permainan, Nyonya Pratama. Senyum tipis itu kembali terlukis di wajahnya. Senyum yang bukan kebahagiaan, melainkan kepuasan atas sebuah kemenangan. Mia berdiri dengan tubuh lemas. Ia merasakan ketakutan dan ketidakpastian yang luar biasa. Ia baru saja menjual 1 tahun hidupnya, demi menyelamatkan sesuatu yang bahkan mungkin tak bisa bertahan lebih lama. Dan sejak hari itu, hidup Mia berubah selamanya. Hari itu, media dipenuhi oleh kabar yang mengejutkan. Arga Pratama, sang CEO muda yang terkenal dingin dan sulit didekati, akhirnya menikah. Foto-foto pernikahan mereka terpampang di berbagai portal berita. Arga dengan setelan hitam klasik yang gagah, Mia dengan gaun putih sederhana namun elegan. Senyum mereka tampak tulus. Tatapan mereka seolah dipenuhi cinta. Semua orang percaya pada dongeng indah itu. Sahabat-sahabat bisnis Arga mengucapkan selamat dengan penuh kagum, dan masyarakat menilai Mia sebagai wanita beruntung yang berhasil menaklukkan pria yang selama ini dianggap tak tersentuh. Namun, kebenarannya jauh berbeda. Begitu pintu rumah mewah mereka tertutup, suasana berubah menjadi dingin dan asing. Mia masih belum terbiasa dengan rumah besar itu. Dinding-dinding tinggi, perabotan mahal, dan lorong panjang yang terasa seperti istana. Tapi, justru di dalam istana itu, ia merasa lebih sendirian daripada sebelumnya. Arga, yang di depan publik selalu merangkul tangannya dengan penuh kelembutan, kini kembali menjadi sosok CEO dingin. Kata-katanya singkat, nadanya datar, dan tatapannya nyaris tidak pernah benar-benar mengarah pada Mia. Kau akan tinggal di kamar sayap timur. Jangan masuk ruang kerjaku tanpa izin, ucap Arga pada malam pertama mereka. Seolah-olah sedang membacakan peraturan. Mia hanya mengangguk, menahan perasaan getir dalam dadanya. Ia sudah tahu sejak awal bahwa ini hanyalah kontrak, tapi tetap saja, ada rasa perih saat menyadari bahwa pria yang kini sah menjadi suaminya tidak menganggapnya lebih dari sekadar alat. Hari-hari berjalan. Di depan umum, mereka tetap tampil sempurna. Arga menuntun Mia dengan lembut di pesta-pesta bisnis, menggenggam tangannya di hadapan kamera, bahkan sesekali membisikkan kata manis yang membuat semua orang iri. Tapi begitu acara selesai, jarak di antara mereka kembali terbentang lebar. Mia belajar beradaptasi. Ia mengunci rapat perasaannya, belajar tersenyum di depan dunia, meski hatinya terasa kosong. Ia berusaha mengingat tujuan awalnya, menyelamatkan toko, menjaga warisan ayahnya. Namun, hidup punya caranya sendiri untuk mengguncang. Suatu pagi, Arga memanggil Mia ke ruang kerjanya. Dengan nada datar, ia menyerahkan sebuah map berisi dokumen.
Aku sudah menempatkanmu di salah satu anak perusahaan Arta Group, perusahaan desain interior. Mia tertegun. Apa? Mulai minggu depan, kau akan bekerja di sana, lanjut Arga tanpa menatapnya. Aku tidak ingin istriku hanya berdiam diri di rumah. Lagi pula, aku tahu kau cukup berbakat. Mia menatapnya dengan bingung. Bagaimana mungkin pria ini tahu tentang bakat dan mimpinya? Ia bahkan tidak pernah bercerita banyak. Kau tahu, aku desainer. Mia akhirnya bertanya, pelan. Arga baru kali ini menatapnya langsung. Tatapannya menusuk. Tapi ada sesuatu yang sulit dipahami di baliknya. Aku tahu lebih banyak dari yang kau kira. Jawaban itu membuat Mia tercengang. Ia tidak tahu harus merasa terhormat atau justru takut. Selama ini, Arga memang selalu tampak tak peduli. Namun kenyataan bahwa ia diam-diam mengetahui hal-hal pribadi tentang dirinya membuat Mia semakin bingung. Hari-hari berikutnya, Mia mulai bekerja di perusahaan baru itu. Awalnya, ia canggung. Rekan-rekan kerjanya menatap dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, Mia bukan hanya karyawan baru, tapi juga istri bos besar. Namun, Mia memilih untuk membuktikan dirinya dengan kerja keras. Ia menunjukkan ide-ide segar, kepekaan desain, dan kemampuan menghadirkan ruangan yang hidup dengan sentuhan sederhana. Yang mengejutkan, perusahaan itu terasa seolah memang disiapkan untuknya. Banyak proyek yang sesuai dengan gayanya. Bahkan beberapa karyawan tampak sudah terbiasa dengan metode kerja yang mirip dengan cara Mia. Semakin lama, Mia mulai curiga. Apakah semua ini kebetulan? Ataukah Arga memang merencanakannya sejak awal? Malam itu, saat makan malam di ruang makan megah mereka yang sepi, Mia memberanikan diri bertanya, "Kenapa kau melakukan semua ini? Menempatkanku di perusahaan itu. Semua terasa seperti, kau sudah tahu aku akan cocok." Arga berhenti sejenak, menatap gelas anggur di tangannya. Ekspresinya tetap dingin, tapi ada sedikit kilatan yang sulit Mia artikan. Karena aku tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan. Itu saja jawabannya. Singkat, penuh misteri, dan meninggalkan lebih banyak pertanyaan di kepala Mia. Hari demi hari, ilusi mereka sebagai pasangan harmonis tetap berjalan di depan publik. Namun, di balik semua kepura-puraan itu, sesuatu mulai tumbuh. Bukan cinta, bukan pula kebencian, melainkan rasa penasaran yang kian hari makin membakar. Mia mulai menyadari, Arga bukan sekadar pria dingin yang arogan. Ia adalah teka-teki yang membingungkan, pria yang seolah tahu semua tentang dirinya, tapi memilih untuk menyembunyikan segalanya tentang dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, Mia sudah masuk terlalu jauh dalam permainan ini. Resepsi pernikahan itu berlangsung megah. Lampu kristal berkilauan, musik orkestra mengalun indah, dan tamu-tamu penting dari kalangan bisnis serta politik berdiri memberi selamat. Mia tersenyum lelah. Pipinya mulai pegal karena terus menahan senyum pura-pura di depan kamera. Sementara itu, Arga tetap dengan wajah tenang dan tatapan datarnya yang khas. Malam semakin larut. Saat Mia hendak menaruh gelas sampahnya ke meja, tangannya sedikit gemetar karena lelah. Tanpa sengaja, cairan dingin itu tumpah ke jas hitam elegan Arga. Astaga, maaf. Aku tidak sengaja. Mia panik. Tangannya berusaha menyeka noda di jas suaminya. Arga menahan pergelangan tangannya. Berhenti. Kau hanya membuatnya semakin parah. Suaranya datar, tapi matanya menajam. Dengan langkah cepat, ia menggiring Mia menuju suite hotel yang sudah disiapkan khusus untuk mereka. Begitu pintu tertutup, suasana berubah total. Tidak ada lagi senyum pura-pura. Tidak ada lagi tatapan penuh cinta di depan publik. Yang tersisa hanya ketegangan yang pekat di udara. "Lepas gaunmu. Aku akan panggil pelayan untuk membersihkan noda ini," ucap Arga, membuka jasnya perlahan. Mia terbelalak. "Apa?" Arga mendengus, seolah kesal dengan kepolosannya. "Aku tidak bermaksud macam-macam. Gaunmu juga terkena minuman. Kau tidak nyaman begini, kan?" Mia menunduk. Wajahnya memanas. Ia memilih berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan diri.
Namun saat kembali, lampu kamar tiba-tiba padam. Hanya ada cahaya samar dari jendela besar yang menghadap kota. "Arga?" panggil Mia, sedikit cemas. Langkahnya tanpa sengaja menginjak lantai yang licin akibat tetesan sampahnya tadi. Tubuhnya kehilangan keseimbangan, dan sebelum sempat terjatuh, seseorang meraih pinggangnya dengan kuat. Dalam remang cahaya, ia merasakan dada bidang Arga menempel pada tubuhnya. Nafas pria itu begitu dekat, hangat, dan menguasai. Dan sebelum Mia sempat berkata apa-apa, Arga menunduk dan mencium bibirnya. Ciuman itu tidak kasar, juga tidak sekadar formalitas. Ada kehangatan di dalamnya, seolah sebuah emosi yang selama ini terkunci mendesak untuk keluar. Mia terperangah, jantungnya berdetak kencang, tubuhnya menegang. Tapi di balik keterkejutan itu ada sesuatu yang aneh. Ciuman ini terasa familiar. Mia tidak tahu kenapa, tapi hatinya seperti mengenal sentuhan itu. Seolah ada kenangan lama, samar, yang berusaha menerobos keluar dari balik kabut ingatan. Ia merasakan gelombang hangat yang menelusup ke dalam dirinya, membuat lututnya lemas. Namun, kesadarannya kembali cepat. Dengan spontan, Mia mendorong dada Arga. "Apa yang kau lakukan?" Arga menatapnya dalam diam. Matanya sulit dibaca, seperti ada rahasia besar yang enggan ia buka. Tapi hanya dalam sekejap, ekspresinya kembali dingin. Ia menyingkir, mengambil jarak, seolah ciuman tadi hanyalah ilusi. "Jangan terlalu percaya diri. Itu hanya kesalahan sesaat," katanya, datar dan menusuk. Mia tercekat. Bibirnya masih bergetar. Tubuhnya masih dipenuhi detak aneh yang tidak bisa ia kendalikan. Tapi kini, pria di depannya sudah kembali menjadi Arga yang ia kenal. Dingin, arogan, tak tersentuh. Malam itu, Mia berbaring di sisi ranjang besar dengan punggung menghadap suaminya. Matanya menatap kosong ke arah jendela. Pikirannya berputar pada ciuman yang barusan terjadi. Hangat, akrab, dan misterius. "Kenapa terasa seolah aku pernah mengenalnya?" bisiknya pada diri sendiri. Sementara itu, Arga berbaring di sisi lain ranjang. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit. Di wajahnya tidak ada emosi. Tapi dalam hatinya ada sesuatu yang berkecamuk, sesuatu yang belum siap ia tunjukkan, bahkan pada wanita yang kini tidur di sisinya. Malam pertama itu bukanlah malam yang manis, melainkan awal dari teka-teki besar yang perlahan akan mengubah segalanya. Sejak malam itu, malam ciuman yang masih menghantui benak Mia, ada perubahan kecil dalam sikap Arga. Ia memang tetap menjaga jarak, tetap bersikap dingin di hadapan publik. Tapi ada momen-momen yang sulit untuk diabaikan. Suatu pagi, ketika Mia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, ia menemukan meja makan sudah penuh dengan roti panggang, omelet, dan segelas jus jeruk segar. Arga duduk santai di ujung meja, membaca koran. "Kau yang menyiapkan ini?" tanya Mia ragu. Arga tidak menoleh, hanya menghela napas ringan. "Jangan terlalu terkejut. Aku juga tahu caranya menyalakan kompor." Jawabannya singkat dan sinis, tapi Mia menangkap sesuatu yang berbeda. Perhatian yang terselubung, meski ditutupi dengan sikap arogan. Bukan hanya itu. Beberapa hari kemudian, saat Mia sibuk memeriksa desain interior di komputernya, ia mendapati layar laptop tiba-tiba menampilkan catatan koreksi. Ia menoleh, dan di sana Arga sudah berdiri dengan ekspresi datar. Proyeksi cahaya di ruang tamu kurang seimbang. "Kau harus menambahkan sumber cahaya tambahan," ujarnya, seolah sudah lama mengamati. Mia terdiam. Bagaimana Arga tahu detail sekecil itu? Ia bukan desainer, tapi komentar itu tepat. Sejak itu, Mia mulai sadar. Arga selalu memperhatikannya, dalam diam, dalam cara-cara kecil yang sulit ditebak. Suatu sore, ketika Arga sedang menghadiri rapat direksi, Mia berjalan-jalan di rumah besar itu. Rasa penasaran membawanya ke ruang kerja pribadi Arga, sebuah ruangan yang jarang sekali ia masuki. Di sana, di balik lemari kayu besar, Mia menemukan sebuah kotak tua yang tampak usang. Hatinya berdebar saat ia membuka penutupnya. Isinya sederhana, beberapa buku catatan, mainan kecil,
dan tumpukan foto. Dengan tangan gemetar, Mia mengangkat selembar foto. Ia melihat Arga kecil, mungkin berusia 8 atau 9 tahun. Wajahnya sama dingin dan serius seperti sekarang, tapi di sampingnya ada seorang gadis kecil berambut panjang dengan senyum cerah. Mia membeku. Gadis itu mirip sekali dengannya. Foto-foto lain menunjukkan hal yang sama. Arga kecil dan gadis kecil itu bermain di taman, memegang es krim, duduk berdampingan di sebuah ayunan. Senyum gadis itu begitu hidup, begitu hangat, kontras dengan ekspresi dingin Arga kecil. "Siapa dia?" bisik Mia. Ia menatap lama foto itu, mencoba menggali ingatannya. Tapi yang muncul hanya kehampaan. Kepalanya berdenyut, seperti menolak mengeluarkan sebuah jawaban. Mia teringat sesuatu. Kecelakaan 2 tahun lalu. Mobil, suara rem berdecit, dan kemudian gelap. Ia kehilangan banyak ingatan sejak hari itu. Apa mungkin gadis ini adalah aku? Jantung Mia berdegup kencang. Logikanya berteriak menolak, tapi hatinya berbisik sebaliknya. Ada sesuatu di dalam foto-foto itu yang terasa begitu akrab, begitu dekat. Ia segera menutup kotak itu kembali dan meletakkannya di tempat semula sebelum Arga pulang. Tapi malam itu, Mia tidak bisa tidur. Pertanyaan-pertanyaan berputar di kepalanya. Kenapa Arga menyimpan foto-foto itu? Kenapa gadis kecil itu mirip dirinya? Dan kenapa ciuman dari Arga beberapa malam lalu terasa begitu familiar? Seolah sudah pernah terjadi sebelumnya? Mia menarik napas panjang, menatap langit-langit kamarnya. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu dimulai, ia merasa bahwa hubungan mereka bukan hanya perjanjian dingin di atas kertas. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih misterius, yang mengikat mereka. Sebuah rahasia masa lalu yang belum terungkap. Dan Mia tahu, cepat atau lambat, ia harus menemukan jawabannya. Hari itu, Arga dan Mia menghadiri sebuah acara bisnis. Suasana penuh orang-orang penting, kilauan lampu, dan percakapan formal yang membosankan bagi Mia. Ia berdiri di sisi ruangan, berusaha terlihat tenang sambil memegang segelas jus. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya mendekat. Senyumnya ramah. Matanya menatap Mia penuh keterkejutan. "Luna? Luna, benarkah ini kau?" Katanya spontan. Suaranya terdengar penuh emosi. Mia terkejut. "Maaf, Anda mungkin salah orang. Nama saya Mia." Pria itu tampak kebingungan. Tapi sebelum ia sempat berbicara lebih jauh, Arga muncul. Wajahnya menegang. Dan dengan cepat ia menarik pria itu menjauh. "Maafkan, ada sedikit salah paham," ucap Arga dingin, lalu menyeretnya keluar dari kerumunan. Mia hanya bisa berdiri terpaku. Kata itu, "Luna," terdengar asing, namun anehnya mengguncang hatinya. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya kacau. Dan ketika mereka tiba di rumah, Mia tak bisa lagi menahan diri. "Siapa itu? Dan kenapa dia memanggilku dengan nama itu?" tuntut Mia, suaranya gemetar. Arga terdiam, punggungnya tegang. Ia menatap Mia lama, seolah sedang mempertimbangkan apakah sudah waktunya membuka kebenaran. "Jawab aku, Arga. Siapa Luna?" Mia mendesak. Arga menarik napas dalam-dalam, lalu akhirnya berkata dengan suara berat, "Luna adalah dirimu." Mia tersentak. "Apa maksudmu?" "Aku ini Mia. Aku." Arga memotong dengan tatapan penuh luka. "Nama aslimu adalah Luna. 2 tahun lalu, kau adalah kekasihku." Mia merasa dunia berputar. Ia menatap Arga dengan mata melebar. Tak percaya. Arga melangkah mendekat. Suaranya semakin lirih, namun penuh emosi yang ia pendam selama ini. "Kita pernah saling mencintai. Kau adalah satu-satunya wanita yang pernah mampu menembus dinding di sekelilingku. 2 tahun lalu, kita berjanji untuk menikah. Tapi, pada malam itu, kau menghilang." Arga menunduk. Jemarinya mengepal. "Kau mengalami kecelakaan. Aku mencarimu kemana-mana. Aku tidak pernah berhenti. Dan ketika aku akhirnya menemukanku, kau sudah tidak lagi mengingatku."
Kau hanya mengenal dirimu sebagai Mia. Air mata menetes di mata Mia. Semua terasa seperti cerita yang tak masuk akal, tapi hatinya bergetar, seakan-akan kebenaran itu memang hidup di dalam dirinya. Lalu, perjanjian ini, pernikahan ini, semua ini, bisik Mia dengan suara pecah. Arga menatapnya. Kali ini tanpa topeng dingin yang biasa ia kenakan. Aku tidak tahu cara lain. Aku takut jika aku datang begitu saja, kau akan menolakku. Aku hanya ingin berada di dekatmu lagi, meski dengan cara yang salah. Perjanjian itu hanyalah alasan agar aku bisa memilikimu kembali, meski hanya sebagai Mia, bukan Luna. Mia terdiam. Kepalanya dipenuhi potongan ingatan samar, suara tawa, tangan hangat yang menggenggamnya, janji-janji manis di tepi pantai. Semuanya buram, tapi terasa nyata. Namun di sisi lain, ada luka yang perih. Kenyataan bahwa hidupnya selama ini adalah hasil manipulasi Arga. Jadi, selama ini kau berbohong padaku? Kau menggunakan kelemahanku, kondisiku, untuk kepentinganmu sendiri. Suara Mia bergetar, setengah marah, setengah hancur. Arga menutup mata, lalu mengangguk pelan. Ya, aku salah. Tapi aku melakukannya karena aku tidak sanggup kehilanganmu lagi. Air mata Mia jatuh. Ia melangkah mundur, menatap Arga dengan hati remuk. Aku tidak tahu siapa diriku lagi. Aku bahkan tidak tahu harus mempercayaimu atau tidak. Malam itu, keheningan menyelimuti mereka. Untuk pertama kalinya, ilusi pernikahan palsu yang selama ini mereka mainkan runtuh. Yang tersisa hanyalah dua hati yang terikat oleh masa lalu. Satu penuh penyesalan, satu penuh kebingungan. Dan di antara mereka, nama Luna menggantung seperti bayangan yang tak bisa dihindari. Mia berdiri di tengah ruang kerja Arga dengan napas tersengal. Dadanya naik turun karena marah. Wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca. Campuran antara sakit hati dan kekecewaan yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Jadi selama ini, semua ini bohong? Pernikahan kita, kontrak itu, kebaikan-kebaikanmu. Semuanya hanya akal-akalan agar kau bisa memiliki aku lagi. Suaranya bergetar, penuh luka. Arga berusaha mendekat. Tapi Mia mengangkat tangannya, menolak disentuh. Aku bahkan tidak tahu siapa diriku. Arga, aku sudah berusaha membangun hidupku dari nol setelah kecelakaan itu. Dan kau malah memanfaatkannya. Kau pikir aku ini apa? Barang yang bisa kau simpan sampai kau mau. Lalu kau ambil seenaknya. Air mata jatuh di pipinya. Arga menunduk. Wajah dinginnya hancur berganti dengan penyesalan. Mia, Luna, aku salah. Aku tahu aku egois. Aku hanya tidak sanggup kehilanganmu lagi. Cinta. Mia menyambar dengan nada tajam. Kalau kau benar-benar mencintaiku, kau akan jujur sejak awal. Bukan memaksa aku masuk ke pernikahan palsu yang penuh kebohongan. Kau hanya memikirkan dirimu sendiri, Arga. Bukan aku. Arga terdiam, menahan rasa sakit di dadanya. Ia tahu setiap kata Mia benar. Semua langkah yang ia ambil, meski berlandaskan kerinduan, hanya melukai orang yang paling ia cintai. Mia. Suaranya parau, hampir pecah. Aku menyesal. Aku sadar aku sudah menyakitimu. Tapi percayalah, setiap hari selama 2 tahun ini aku hidup dalam neraka. Aku mencarimu di setiap sudut kota, di setiap wajah asing, berharap menemukanmu. Dan ketika akhirnya aku benar-benar menemukanmu, aku terlalu takut untuk kehilanganmu lagi. Itulah kenapa aku memilih jalan ini. Mia menggeleng keras. Air matanya semakin deras. Aku tidak bisa. Arga, aku tidak bisa mempercayaimu lagi. Kau menciptakan dinding di antara kita dengan kebohonganmu sendiri. Dan aku terjebak di dalamnya. Suasana hening. Hanya terdengar isakan Mia yang pecah di antara keheningan itu. Arga berdiri kaku, ingin memeluknya, ingin meyakinkannya. Tapi setiap langkah terasa seperti duri yang akan semakin melukai. Akhirnya Mia berbalik, melangkah menuju pintu dengan tangan yang gemetar. Mulai sekarang,
Jangan berharap aku akan mudah memaafkanmu. Kau mungkin melihatku sebagai Luna, tapi aku adalah Mia. Dan Mia tidak akan lagi membiarkan dirinya dimanfaatkan oleh siapapun, termasuk olehmu. Pintu tertutup dengan suara keras. Arga terduduk di kursi kerjanya, menatap kosong ke arah pintu yang baru saja ditinggalkan Mia. Dadanya terasa sesak, seolah dunia yang ia perjuangkan selama ini runtuh di hadapannya. Untuk pertama kalinya, pria yang selalu tampak kuat itu benar-benar merasa tak berdaya. Arga sadar, cintanya yang besar telah berubah menjadi pisau yang justru melukai wanita yang ingin ia lindungi. Dan sekarang, ia hanya bisa bertanya dalam hati, apakah masih ada kesempatan bagi dirinya untuk memperbaiki segalanya? Beberapa hari berlalu sejak pertengkaran itu. Mia menjaga jarak, menutup diri dari Arga. Namun, Arga tidak tinggal diam. Ia tahu satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali hati Mia adalah dengan ketulusan, tanpa tipu muslihat lagi. Suatu pagi, Arga menunggu Mia di ruang tamu dengan sebuah kotak kayu di tangannya. Begitu Mia turun, ia berdiri. "Aku tidak akan memaksamu mendengarkan," katanya pelan. "Tapi izinkan aku menunjukkan sesuatu. Kalau setelah ini kau tetap membenciku, aku akan pergi." Mia menatapnya ragu, lalu duduk dengan tangan terlipat. "Cepatlah. Aku tidak punya banyak waktu." Arga membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada foto-foto lama, tiket bioskop yang sudah pudar, dan selembar kain kecil penuh coretan doodle. "Ini, semua kenangan kita dulu," ucapnya lirih. "Tempat pertama kali kita menonton film. Restoran kecil di sudut jalan tempat kau marah karena aku salah memesan makanan. Bahkan tisu ini, kau coretkan gambar hati di tengah hujan, 2 tahun lalu." Mia memandangi benda-benda itu. Ada sesuatu di dalam dirinya yang bergetar, seperti gemas samar dari masa lalu. Namun, ia tetap berusaha keras menjaga ketegaran wajahnya. Arga menarik napas panjang, lalu mengeluarkan sebuah buku lusuh yang sampulnya sudah sedikit sobek. "Dan ini, buku harianmu." Mia membelalak. Tangannya gemetar saat menerima buku itu. "Ini, dari mana kau dapatkan?" "Buku ini jatuh saat kecelakaan itu," jawab Arga. "Aku menemukannya tak jauh dari lokasi. Selama 2 tahun aku menyimpannya, menunggu saat yang tepat untuk mengembalikannya. Aku takut, kalau kuberikan padamu saat itu, kau akan semakin bingung. Tapi sekarang, aku sadar, buku ini bukan hanya milikmu, tapi juga bagian dari dirimu yang hilang. Kau berhak mendapatkannya kembali." Mia membuka halaman pertama. Tulisan tangannya sendiri menyambutnya, lugu dan penuh emosi. Ada catatan tentang hari-hari sekolah, tentang mimpi kecilnya, dan tentang seorang pria bernama Arga yang ia tulis dengan penuh cinta. Setiap kata seolah menarik benang halus dalam ingatannya. Ia melihat bayangan tawa di sebuah taman, merasakan kehangatan genggaman tangan di tepi pantai, dan mendengar bisikan janji di malam berbintang. Ingatan-ingatan itu belum sepenuhnya jelas, tapi cukup untuk membuat air matanya jatuh. "Kenapa kau melakukan semua ini?" Suaranya pecah, lirih. Arga menatapnya dengan mata merah yang berkaca-kaca. "Karena aku mencintaimu, Mia, atau Luna. Apapun namamu, kau tetap orang yang sama bagiku. Aku tidak peduli kalau kau tidak pernah mengingat semuanya. Aku hanya ingin kau tahu, cintaku tidak berubah. Dan aku rela menghabiskan sisa hidupku hanya untuk membuatmu percaya lagi." Mia menggenggam erat buku harian itu. Hatinya kacau. Amarahnya memang belum sepenuhnya hilang, tapi rasa sakit itu kini bercampur dengan sesuatu yang lain, sebuah kehangatan yang tak bisa ia tolak. Ia menatap Arga lama, seakan mencoba menembus ketulusan di balik kata-katanya. Untuk pertama kalinya, ia melihat seorang Arga yang rapuh, bukan pria dingin yang selalu menyembunyikan perasaannya. Dengan suara pelan, Mia akhirnya berkata, "Aku butuh waktu. Aku tidak bisa langsung memaafkanmu. Tapi, aku akan membaca semua ini." Arga mengangguk. Senyum tipis terukir di wajahnya. "Itu sudah lebih dari cukup bagiku." Malam itu, Mia duduk di kamar sendirian,
membuka halaman demi halaman buku harian itu. Dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, ia merasa ada sesuatu di dalam dirinya yang perlahan kembali pulih. Malam demi malam, Mia terus membaca buku hariannya. Setiap lembar membuka pintu kecil di dalam ingatannya. Seakan jiwa lamanya perlahan kembali dari kegelapan. Hingga suatu malam, hujan deras mengguyur jendela. Mia membaca catatan berjudul, "Janji di bawah bintang." Arga bilang, "Tak peduli apa yang terjadi, dia akan selalu menungguku. Dia akan mencintaiku sampai akhir. Aku percaya padanya. Aku percaya cinta ini abadi." Sekejap, suara tawa bergema di telinganya. Ia melihat dirinya berlari di bawah langit penuh bintang. Tangan Arga menggenggam erat tangannya. Ia merasakan lagi degup jantungnya saat pria itu membisikkan janji setia. Air matanya jatuh tanpa bisa ia cegah. "Arga," bisiknya. Semua kembali dengan jelas. Senyuman Arga, pelukan hangat, juga rasa sakit saat kecelakaan merenggut memorinya dan membuatnya hilang dari kehidupannya. Luka lama yang tertutup kabut kini kembali terasa perih. Keesokan harinya, Mia berdiri di balkon rumah. Angin pagi membelai wajahnya. Namun hatinya bergejolak. Arga mendekat perlahan, seakan takut merusak ketenangan itu. "Kau sudah mengingatnya, bukan?" tanya Arga dengan suara rendah. Mia menoleh. Matanya masih basah. "Aku ingat semuanya. Aku ingat siapa diriku. Aku ingat siapa kau bagiku." Arga menatapnya penuh harap. Tapi Mia menunduk. Dan itu justru membuatku semakin bingung. Bingung. Arga mengerutkan dahi. Mia menarik napas dalam. "Aku mengingat janji-janji kita. Aku tahu kau mencintaiku, bahkan sampai sekarang. Tapi aku juga mengingat rasa sakitnya. Aku mengingat hari-hari ketika kau tidak ada di sisiku saat aku terjatuh. Aku mengingat betapa sulitnya aku mencari jati diriku sendiri tanpa ingatan. Sementara kau memilih berbohong hanya agar aku tetap di dekatmu." Arga terdiam. Setiap kata Mia seperti pisau yang menancap dalam. "Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali mencintaimu dengan cara yang sama," lanjut Mia dengan suara bergetar. "Aku harus memilih. Arga, apakah aku bisa memaafkanmu dan memulai kembali? Atau aku menyerah pada luka yang sudah terlalu dalam?" Hening. Hanya suara hujan sisa malam yang menetes dari atap. Arga akhirnya berkata, "Apapun pilihanmu, aku akan menerimanya. Karena bagiku, yang terpenting adalah kau bahagia. Meski kebahagiaan itu bukan denganku." Mia memejamkan mata. Di dalam dirinya, ada cinta yang berusaha tumbuh kembali, tapi juga ada ketakutan yang menahannya. Ia tahu, keputusan itu akan menentukan seluruh masa depannya. Hari-hari setelah pengakuan itu terasa berat bagi keduanya. Arga tidak lagi menuntut, tidak lagi memaksa. Ia memilih untuk mundur satu langkah, memberi Mia ruang untuk bernapas. Suatu pagi, ia menyerahkan sebuah map berisi kontrak pernikahan palsu yang dulu mengikat mereka. Dengan tatapan tenang namun penuh luka, Arga berkata, "Aku minta maaf, Mia. Semua ini berawal dari kebohongan. Aku tidak ingin lagi mengikatmu dengan sesuatu yang palsu. Kau bebas. Bebas memilih jalur hidupmu, dengan atau tanpa aku." Mia terdiam. Jemarinya menyentuh kertas yang dulu terasa seperti jerat. Kini, kertas itu justru terasa ringan. Seakan semua beban di pundaknya ikut terlepas. Ia menatap Arga. Lelaki yang selama ini tampak begitu dingin, kini terlihat rapuh namun tulus. Hari-hari berikutnya, Arga berusaha membuktikan cintanya dengan cara berbeda. Ia menjemput Mia pulang kerja, tanpa banyak bicara. Ia menyiapkan teh hangat di meja, lalu meninggalkannya tanpa meminta balasan. Ia bahkan datang ke toko Mia, hanya untuk memastikan Mia makan siang dengan benar. Mia mulai menyadari sesuatu. Cinta Arga bukan lagi tentang kepemilikan, melainkan tentang pengorbanan. Ia mulai merasakan kembali debaran yang pernah hilang. Suatu malam, di taman kota yang sepi, Mia akhirnya berkata dengan suara bergetar, "Kenapa kau tetap di sini? Kenapa kau masih peduli? Padahal aku bisa saja menolakmu selamanya."
Arga tersenyum samar. Karena mencintaimu tidak pernah tentang menerima balasan. Aku hanya ingin kau bahagia, Mia. Itu saja sudah cukup. Air mata Mia menetes tanpa bisa ia tahan. Ia sadar, hatinya tidak bisa lagi menyangkal. Semua luka dan kebingungan berubah menjadi kerinduan yang dalam. Ia melangkah mendekat, menggenggam tangan Arga dengan erat. Aku lelah membohongi diriku sendiri. Aku mencintaimu, Arga. Aku selalu mencintaimu, meski aku sempat melupakannya. Arga terpaku. Matanya bergetar menahan emosi. Mia. Tanpa ragu lagi, Mia menatap matanya penuh keyakinan. Mari kita mulai dari awal. Bukan dengan kontrak, bukan dengan kebohongan, tapi dengan janji baru. Janji yang tulus. Arga menariknya ke dalam pelukan hangat. Untuk pertama kalinya, tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi kepalsuan. Yang ada hanyalah dua hati yang memilih untuk kembali bersama. Di bawah langit malam, mereka berjanji dalam hati, untuk saling menjaga, saling percaya, dan tidak lagi melepaskan satu sama lain. Bukan karena kontrak, melainkan karena cinta yang akhirnya menemukan jalannya kembali. Hari itu, matahari pagi bersinar lembut, seolah ikut merayakan sebuah awal baru. Di sebuah taman indah yang dihiasi bunga putih sederhana, Arga dan Mia berdiri berdampingan. Kali ini, tidak ada kontrak, tidak ada syarat, tidak ada kepalsuan, hanya cinta yang nyata. Arga menatap Mia, perempuan yang dulu ia sebut istrinya, karena sebuah perjanjian dingin. Namun kini, ia adalah segalanya. Kekasih, sahabat, dan rumah tempat ia ingin kembali setiap hari. Tatapannya hangat, jauh berbeda dari sosok CEO arogan yang dulu semua orang kenal. Mia tersenyum, senyum yang tulus. Bukan lagi senyum yang dipaksa demi menjaga perjanjian. Ia mengenakan gaun sederhana, tanpa kemewahan, tapi justru membuatnya tampak anggun. Di matanya ada keteguhan, hasil dari perjalanan panjang, dari seorang wanita yang bingung dan terluka, menjadi sosok yang berani mengambil keputusan untuk cintanya sendiri. Pendeta memulai upacara, dan semua tamu yang hadir bisa merasakan suasana berbeda. Tidak ada lagi drama. Tidak ada lagi kebohongan, hanya kebahagiaan murni yang memancar dari kedua pasangan ini. Saat Arga mengucapkan janji, suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Aku berjanji untuk mencintaimu, bukan dengan aturan atau batasan, tapi dengan hatiku sepenuhnya. Aku berjanji untuk menjadi lelaki yang selalu ada untukmu, dalam tawa maupun air mata. Dan kali ini, Mia, tidak ada yang akan memisahkan kita lagi. Mia menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu membalas. Aku juga berjanji, Arga, untuk percaya padamu, untuk berjalan bersamamu, bukan karena kontrak, tapi karena aku mencintaimu. Aku ingin kita menulis kisah baru, dengan cinta yang tulus dan kenangan yang kita temukan kembali. Ketika cincin melingkar di jari mereka, sorak dan tepuk tangan mengisi udara. Tapi bagi Arga dan Mia, dunia seakan berhenti sejenak. Yang mereka lihat hanyalah satu sama lain, dan rasa lega karena akhirnya semua luka terbayar dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Malam itu, mereka berdiri di balkon rumah baru mereka, memandang bintang yang bertebaran. Angin malam berhembus lembut, membawa janji baru yang mereka ucapkan. Arga meraih tangan Mia dan mengecupnya. Ini awal dari segalanya. Mia, bukan perjanjian. Bukan kontrak, hanya kita, dan cinta yang kita pilih. Mia bersandar di bahunya, tersenyum. Dan kali ini, aku tidak akan pernah pergi lagi. Kisah mereka bukan lagi tentang pernikahan palsu, melainkan tentang cinta yang diuji, hancur, lalu disatukan kembali. Kini, mereka melangkah ke masa depan dengan hati yang kuat, penuh kasih, dan keyakinan bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya pulang.